Para pemirsa yang budiman, selamat datang dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Semoga video-video yang saya tayangkan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati. Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Saya bersyukur sekarang saya sudah sehat kembali setelah sebulan lamanya. Saya mengalami penurunan kesehatan yang cukup serius. Sampai bulan yang lalu itu, minggu pertama itu, saya sempat dilarikan oleh anak saya ke IGD, instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Praktis selama sebulan ini saya hanya fokus untuk mengembalikan kondisi kesehatan saya. Semua agenda dan kegiatan saya yang lainnya saya cancel, saya kesampingkan. Yang penting kesehatan harus pulih kembali, sembuh kembali. Setelah itu bisa melakukan kembali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan bersyukur saat ini saya sudah cukup sehat, meskipun belum 100% fit, tetapi saya sudah cukup sehat dan senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Tempo hari dalam konten perdana saya pernah berjanji kepada para pemirsa bahwa konten kedua saya itu saya akan menjelaskan tentang doktrin Tritunggal, doktrin Allah Trinitas. Saudara, doktrin ini memang tidak sederhana, tidak mudah untuk dipahami, dan bahkan sangat kompleks karena banyak hal lain yang terkait di dalamnya. Tetapi seandainya dalam batas-batas tertentu kita bisa memahaminya, maka itu akan memudahkan kita untuk mengerti, memahami tentang doktrin-doktrin Kristen yang lainnya, seperti misalnya Kristologi, pneumatologi, dan soteriologi, dan yang lainnya. Karena itu doktrin Trinitas ini sungguh amat penting bagi kehidupan kekristenan kita, karena bisa sangat berguna untuk banyak hal yang lainnya. Dan saat ini saya akan hanya menjelaskan poin-poin penting dari doktrin yang sangat agung itu, sehingga tujuannya paling tidak kita bisa menangkap konsep dasar dari doktrin primer Kristen ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci dan lengkap, tetapi saya sekali lagi akan menyinggung poin-poin pentingnya saja. Pada kesempatan yang lain nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Sebelumnya mari kita buka kitab suci kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19. Sengaja saya hanya akan memilih dua ayat yang saya pilih untuk menjelaskan doktrin Trinitas ini, dan demi keringkasan saya hanya akan ngajak Anda semuanya membaca
dari 2 ayat saja. Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum dia naik surga, dia memberikan amanat agungnya kepada para murid, kepada para rasul waktu itu, menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah dijadikan mereka menjadi murid Yesus itu harus dibaptiskan dalam nama Allah Tritunggal. Satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara, Rasul Yohanes atas ilham Roh Kudus menulis surat yang berbunyi demikian, sebab ada 3 yang bisa memberi kesaksian di surga atau di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dia menambahi penjelasan bahwa ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu. Inilah poin-poin penting dari doktrin yang sangat agung dan sangat krusial bagi kehidupan iman percaya kita. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu Bapa itu siapa? Bapa itu siapa? Bapa adalah Allah yang esa. Dalam perjanjian lama, Allah yang esa itu dikenal dengan nama YHWH, Yod Heh Vav Heh. Dilafalkan menjadi Yahweh, Yehovah atau Yehuwah. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah yang esa itu disebut Bapa. Kalau kita membaca ada kata-kata Allah, itu pasti merujuk kepada Bapa. Dan kalau kita membaca kata-kata Bapa, itu pasti artinya adalah Allah atau Allah yang esa itu. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa, Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 17, ketika dia berdoa kepada Bapanya di surga, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Bapa itu adalah Allah yang esa. Dalam PL, perjanjian lama, disebut Yahweh. Dalam perjanjian baru disebut Bapa. Kemudian poin yang berikutnya yang sangat penting kita ketahui adalah kenapa Bapa itu kok selalu dikaitkan dengan Anak dan dengan Roh Kudus. Kenapa selalu dikaitkan dengan Anak atau Firman dan dengan Roh Kudus? Saudara, Bapa itu memang sejak semula, sebelum segala sesuatu ada, di dalam kekekalan selama-lamanya selalu bersama Anak atau Firman, dan selalu bersama dengan Rohnya atau Roh Kudus. Bapa selama-lamanya bersama dengan Anaknya atau Anak Allah atau Anak Tunggal Bapa, ya, yang disebut juga sebagai Firman Dafar atau Memra atau Logos atau Kalimah Bapa, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Firman.
Jadi sejak semula, sejak kekal sampai kekal, Bapa itu akan selalu dengan anaknya atau firman-Nya, tapi juga selalu bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus, Ruah Elohim, Ruah HaKodes, Holy Spirit, Parakletos. Ketiganya tak terpisahkan, selalu bersama-sama dan seterusnya dalam kekekalan. Tapi meskipun selalu bersama-sama, sekalipun ketiganya tak terpisahkan, ketiganya itu berbeda satu sama lain. Bapa bukan anak atau bukan firman, dan firman atau anak bukan Roh Kudus, saudara. Jadi ketiganya berbeda, meskipun ketiganya tak terpisahkan. Kemudian poin berikutnya, meski ketiganya berbeda, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, dan seterusnya, tapi ketiganya adalah sehakikat, setara, dan sama-sama kekal. Jadi memang berbeda, tapi ketiganya sama-sama kekal, setara dan sehakikat. Yang satu tidak lebih besar atau lebih kecil dari yang lainnya. Yang satu tidak lebih Allah atau kurang dari Allah dari yang lainnya, karena ketiganya sehakikat, setara, dan sama-sama kekal. Karena sejak semula dalam kekekalan, memang dia sudah bersama-sama, mereka sudah bersama-sama, ketiganya sudah bersama-sama dalam kekekalan, tak terpisahkan. Jadi sama-sama kekal. Yang lain tidak punya sifat kekal itu. Yang punya kekekalan adalah hanya Allah yang Tritunggal itu, atau Allah yang esa. Ya. Kemudian yang penting kita ketahui lagi, karena ini berkaitan dengan hubungannya dengan kita sebagai salah satu ciptaan Allah, yaitu bahwa meskipun ketiganya itu tak terpisahkan, meskipun ketiganya itu berbeda, meskipun ketiganya itu setara sehakikat, ketiganya sama-sama berperan dalam karya penciptaan, karya penyelamatan manusia. Jadi dalam karya kealahan itu ketiganya semuanya berperan. Misalnya dalam karya penciptaan, yang menciptakan segala sesuatu itu bukan hanya Bapa, bukan hanya Putra, bukan hanya Roh Kudus, tapi ketiganya sama-sama punya perannya, meskipun perannya berbeda-beda. Tetapi mereka sama-sama berperan. Karya penciptaan adalah karya bersama, karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau karya Allah Tritunggal. Karya penyelamatan demikian juga. Yang menyelamatkan manusia dari dosa itu bukan hanya Bapa, bukan hanya anak, firman yang berinkarnasi menjadi manusia, itu Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menyelamatkan itu juga Roh Kudus ikut berperan di dalamnya. Jadi Bapa, anak, atau firman, dan Roh Kudus, ketiganya sama-sama berperan. Jadi karya keselamatan itu juga adalah karya bersama. Semuanya punya peran, meskipun berbeda, tapi sama-sama berperan. Karya bersama, baik karya penciptaan, baik karya penyelamatan manusia, adalah karya bersama, adalah karya Allah Tritunggal. Demikianlah kurang lebih poin-poin penting yang harus kita ketahui tentang doktrin yang sangat agung, doktrin yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristiani. Dan kalau bisa kita simpulkan
doktrin ini kesimpulannya adalah bahwa Bapa atau Allah yang esa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Tritunggal, atau sebaliknya Allah Tritunggal tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang esa. Bahkan harus dikatakan Allah yang esa itu harus Allah Tritunggal. Kenapa? Karena sejak semula Allah itu bersama-sama dengan firman-Nya dan bersama-sama dengan Roh-Nya. Tidak mungkin Allah atau Bapa tanpa firman dan tanpa Roh-Nya. Selamanya Allah yang sejati itu bersama-sama dengan firman-Nya atau Anak-Nya. Selamanya bersama-sama dengan Roh-Nya. Demikianlah penjelasan poin-poin penting tentang doktrin Allah Trinitas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan lain waktu, lain kesempatan akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Tapi sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan mengklik tombol subscribe, like, dan share supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat lebih besar lagi kepada para pemirsa yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.